kita haleluya. Sekali lagi shalom. Shalom, salam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran terus tetap tinggal dalam hati kita untuk selama-lamanya. Amin saudara. Amin. Amin. Yang namanya manusia pasti butuh namanya damai sejahtera ya. Sekaya apapun orang itu, sepintar apapun orang itu, dan sekuat apapun orang itu, perlu yang namanya damai sejahtera. Ya, kita habis memperingati apa saudara? Paskah itu apa ya saudara? Kebangkitan ya, bukan kenaikan loh ya. Tadi pagi ada yang jawab kenaikan soalnya. Kebangkitan Tuhan Yesus ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, berapa hari dia ada di bumi? 40 hari untuk menunjukkan kepada murid-muridnya, untuk membimbing murid-muridnya bahwa Yesus itu sudah bangkit dan hidup. Amin tak saudara? Amin ya. Kita ini miliknya siapa saudara? Miliknya Tuhan, karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib kita ditebus ya. Jadi tubuh kita semuanya adalah milik Tuhan. Tema pada sore hari ini kita buka dari Roma 14 ayat 8. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Beneran, mati hidup kita untuk Tuhan. Hidupnya mau, matinya nggak mau gitu kadang saudara. Benar nggak saudara? Enggak ya? Berarti siap mati nih. Ya. Jadi hidup kita, mati hidup kita itu miliknya semuanya milik Tuhan. Tetapi manusia kadang serakah, betul nggak saudara? Kadang maunya sendiri, ya. Kesenggol dikit udah marah, ya. Ngomongnya sudah nggak enak, gitu ya saudara. Maunya ini, maunya itu, ya. Padahal hidup kita miliknya Tuhan. Sebaiknya kita melakukan apa yang Tuhan senang, benar nggak saudara? Bukan dengan kemauan kita sendiri, maunya ini itu, ya. Banyak maunya, benar nggak saudara? Benar, ya. Jadi Tuhan itu sudah bangkit buat kita, Tuhan sudah hidup untuk kita. Saat Tuhan bangkit, kita memiliki harapan untuk hari esok, betul nggak saudara? Saat Tuhan kita bangkit, kita memiliki kemenangan, betul nggak saudara? Saat Tuhan bangkit, kita memiliki keselamatan dan hidup yang kekal, betul nggak saudara? Betul, karena itu pegang erat apa yang sudah saudara terima sampai hari ini, betul? Amin? Amin. Kita mau bersuka cita, memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri ya saudara. Kita mau menari untuk Tuhan. Katakan. Dan hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan yang hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup,
ku tak gentar, karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lebih dahsyat lagi, katakan bersama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terima kasih untuk apanya. Beliau seorang penyanyi, saudara ya. Nanti saya minta beliau untuk menyanyi satu lagu buat kita ya. Sebelum saudara duduk, katakan ke kanan kiri saudara, buka belakang, katakan engkau sudah diselamatkan. Engkau sudah diselamatkan. Ayo kamu kemana? Engkau sudah Tetap lagi berdiri ya Bapak Ibu Saudaraku, kita melatih puji Tuhan sama-sama bertepuk tangan sebab kita punya Tuhan Yesus. Dia Allah kita yang perkasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sama-sama tepuk tangan semua di hadapan Tuhan saat ini, saudaraku. Kita nyatakan Yesus Tuhan bertata atas puji-pujian kita. Dia perkasa, dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Sukacita dalam memuji Tuhan. Angkat suara kita katakan, Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Nyatakan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja. Ku
kuasanya tetap sama. Nyatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Percaya dia Tuhan, amin? Ya Tuhan segala Tuhan, dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Hidup ini ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Saudara-saudara, tepuk tangan buat Tuhan Allah di kita semua di tempat ini, saudara. Sebab Dia Yesus Allah yang berkuasa. Katakan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa, kuasa di tangannya. Ya Tuhan, ya Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Mari sama-sama nyatakan, puji Kau Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau. Sekali lagi kita katakan, puji Kau Tuhan dengan kekuatan-Mu. Kita percaya kuasa Tuhan nyata, amin. Dalam hidup ini ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Yang percaya dengan salah-salah tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, haleluya. Kita mau satu lagi pujian menyanyi buat Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Sebab di tempat ini kita percaya Tuhan Yesus hadir, amin. Sekali lagi berikan sama-sama tepuk tangan salah-salah buat Tuhan Allah kita, haleluya. Bersama kita merayakan Tuhan Yesus kita yang hidup, Yesus kita yang bangkit dari antara mati, amin. Sama-sama angkat suara kita, katakan Bapak Ibu, rayakan Yesus, rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Lagi katakan rayakan, rayakan Yesus, rayakan, oh rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, katakan, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita tepuk tangan di hadapan Tuhan sebab Dia hidup, Dia bangkit, amin. Rayakan Yesus, rayakan. Salah-salah buat Tuhan, rayakan Yesus. Jemaat Tuhan, suaranya pada katakan rayakan, rayakan. Kita merayakan Yesus di tempat ini, rayakan. Kita katakan sekali, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Oh, Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan. Percaya
Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan. Jemaat Tuhan saja yuk sambil tepuk tangan di atas kepala nyanyikan. Dia bangkit, percaya dia hidup selamanya. Oh, dia bangkit, dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Salam-salam buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Oke. Sukacita, amin. Haleluya, amin. Kita semua bersukacita karena Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus bangkit bagi engkau dan saya. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Karena kasih-Nya kita boleh ada. Kita katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Siapa percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Saat sore hari ini kami bawa hati kami Tuhan, kami bersyukur nikmati hadirat Tuhan. Nikmati kasih-Mu, lawatan-Mu yang mengalir bagi setiap kami. Kami mau meninggikan Engkau di atas segala-galanya. Apa yang kami miliki semuanya datang dari-Mu Tuhan. Dan kami mau kembalikan beri yang terbaik lewat pujian kami, hidup kami bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari bersama katakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari naikkan syukur kita lalu pujian di hadapan Tuhan. Dari hati kita masing-masing kita nyatakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Nyatakan dialah Yesus Tuhan, kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan.
kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi dan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi di tempat ini kita bersama nyatakan, tinggikan dirimu, tinggikan, Engkau Tuhan kami. Dari tempat ini Kau ditinggikan Tuhan, kebesaran-Mu dinyatakan, kemuliaan hormat bagi-Mu, mengatasi Bapak Ibu Saudara, kita percaya sore hari ini di tempat ini kita sungguh hanya meninggikan satu nama yang berkuasa, satu Tuhan yang juru selamat kita, namanya Yesus. Bapak Ibu Saudara, biar saat ini kita satukan hati, tujuan kita sungguh mau meninggikan, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Sebab kebesaran Tuhan sungguh di luar akal pikiran manusia. Tapi kita hanya mau bawa hidup kita, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan, persembahkan hidupmu bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapa di sini yang sungguh rindu Tuhan Yesus ditinggalkan di tempat ini dalam hidupmu? Katakan amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita katakan, kita akan pujian ini di hadapan Tuhan. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu. Amin. Mengatasi. Mari dengan penuh kerinduan menyatakan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi dan tinggikan dirimu. Amin. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sekali lagi sambil saya undang bangkit berdiri semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan angkatlah kedua tangan kita dan nyatakan kebesaran Tuhan. Tinggikan mengatasi langit. Amin. Kebesaran-Mu Tuhan, Yesus ya Tuhan, mengatasi bumi tinggikan. Engkau dengar seruan kami, meninggikan Engkau, kebesaran-Mu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi dengan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang besar, dan katakan tinggikan. Yesus mengatasi
lagi dari tempat yang lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Bawa hati, bawa hidup, penyembahan yang terbaik. Puji ya Yesus Tuhan. Dengan syukur katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus memuliakan tempat ini. Oh, kuasa Tuhan dikatakan bagimu yang percaya, bagi kalian yang sungguh mengandalkan Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Sebab Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang sungguh peduli akan setiap kehidupan ini. Sebab Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau dimuliakan, Kau ditinggikan. Mari ambil waktumu 1-2 menit menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Engkau naikkan setiap doa, setiap pergumulan, setiap kerinduanmu. Percaya Tuhan Yesus selalu mendengar apa yang kau doakan, dan tepat pada waktunya Dia menjawab dan beri yang terbaik bagi engkau dan saya. Mari ambil waktumu. Oh, bangun hubunganmu pribadi, lepas pribadi, datang kepada Tuhan. Banyak doa-doa yang kami doakan dari hati kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan terlebih mengenal kami. Tuhan terlebih tahu apa isi kedalaman hati kami, kerinduan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu menopang kami, Tuhan Yesus yang selalu menolong kami. Kami percaya sore hari ini kuasa-Mu terjadi atas kami. Mujizat Tuhan terjadi atas kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Pemulihan terjadi bagi keluarga kami, bagi ekonomi kami Tuhan. Tolong setiap kami. Dan kami di tempat ini, satu tugas kami adalah meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang rindu, sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan tinggi-tinggi, dan kita nyatakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak di. Sekali lagi angkat suara menyatakan, layaklah Dia yang layak. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan. Kami semua datang menyatakan kemuliaan bagi-Mu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah
Bapa dalam kerajaan surga, kami saatnya untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hamba-Mu. Berikan hikmat, urapan daripada-Mu Bapa. Telinga pendengaran kami, biarlah Tuhan kami bisa menyerap, menerima akan kebenaran firman Tuhan. Kami pasti diberkati. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tim musik masih tetap di sini. Tim musik. Kita tim musik. Tadi saya didaulat sama Ibu Gembala untuk disuruh menyanyi. Bapak Ibu mau dengar satu pujian dari saya? Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pujian ini begitu indah Bapak Ibu. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua malam hari ini. Tim musik, terima kasih. Saatnya kita dengar firman Tuhan. Bapak Ibu, puji Tuhan, senang sekali saya bisa berada di tempat ini kembali beribadah bersama-sama. Ya, hari ini spesial ya. Hari ini suatu kehormatan, saya masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya, biarlah waktu-waktu yang ada kita berikan untuk Tuhan Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu siap mendengar firman Tuhan? Siap diberkati firman Tuhan? Puji Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Ayat ini ayat yang umum ya, tapi dibaca hari ini, dan hari ini merupakan hari yang luar biasa. Roma 8 ayat 28.
Ya, Roma 8 ayat 28 yang sudah di sana katakan amin. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Ya, saat masalah datang, saat sakit hati datang, ketidakadilan terjadi, kita sering merasa Tuhan itu diam. Ya. Di sini ada 3 poin yang akan perlu saya sampaikan. Ya. Yang pertama adalah dalam segala sesuatu, firman Tuhan tidak berkata dalam hal yang baik saja, tetapi dalam segala sesuatu. Artinya, dalam proses kita, dalam persoalan hidup kita, terkadang tidak mulus. Ya. Ada air mata dalam penolakan, bahkan dalam proses yang menyakitkan. Tapi Tuhan tetap bekerja. Contoh dalam Alkitab seperti Yusuf, Bapak Ibu. Ya. Kita sudah mengenal Yusuf, cerita Yusuf ya. Dia dibuang oleh saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah dan dimasukkan penjara. Tapi pada akhir Yusuf berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekannya untuk kebaikan. Artinya yang jahat bisa terjadi, tapi Tuhan bisa mengubah yang jahat itu menjadi suatu kebaikan. Amin Bapak Ibu. Ya, di dalam khotbah saya ini saya banyak selingan kesaksian-kesaksian saya. Bapak Ibu, bulan kemarin itu saya diajak sama teman ke Bali dan saya menghadiri satu persidangan. Yang mana di persidangan itu saya melihat seseorang yang dulunya menjelek-jelekan saya, memfitnah saya, bahkan menutup usaha saya dan memalsukan tanda tangan saya. Ini suatu kejahatan yang luar biasa. Dan saya melihat dia menjadi terdakwa dan ditahan dan dilaporkan oleh laporan orang lain. Dan saya melihat itu. Ya, singkat cerita kejadiannya itu di 2019 Bapak Ibu. Saya mengalami ini dan jujur ya, saya berdoa, saya tidak bisa balas. Bukan tidak bisa balas, saya memilih untuk diam dan berdoa. 7 tahun Bapak Ibu. Bulan kemarin saya menyaksikan pertolongan Tuhan. Allah turut bekerja. Dan saya tidak bersukacita atas kejatuhan daripada orang tersebut. Tapi jujur Bapak Ibu, saya sempat mau balas ya. Saya bawa bukti-bukti ke polisi. Ini kejadiannya di Surabaya Bapak Ibu. Pada saat itu saya belum menjadi pendeta, saya belum menjadi hamba Tuhan. Saya bawa bukti-bukti saya ke kepolisian dan saya menunjukkan bukti-bukti yang jelas bahwa ini suatu kejahatan yang serius. Saya dirugikan sampai usaha saya itu ditutup Bapak Ibu. Ada 2 perusahaan ditutup sehingga singkat cerita rumah pun saya masuk ke keadikan untuk bisa buka usaha itu. Dan ada bantuan teman-teman pengusaha-pengusaha untuk join di dalam usaha saya ini. Singkat cerita begitu dihancurkan, yang seperti saya katakan tadi, singkat kata, ya polisi melihat bukti-bukti yang ada, polisi bilang, Pak Robi ini bisa dijadikan satu laporan polisi. Dan saya memilih saya pikir-pikir dulu, saya bawa pulang bukti-bukti itu, dan saya sampai di rumah, saya berdoa dan saya bakar bukti-bukti itu Bapak. Singkat cerita, saya milih mengampuni. Jadi intinya, walaupun saya hancur, Tuhan, saya memilih mengampuni. Berat memang Tuhan, tapi saya izinkan Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu, kisah ya, ini suatu kisah yang seperti Yusuf alami. Dia hancur Bapak Ibu. Hancur, bayangin
Saudara dibuang, dijual menjadi budak, bahkan difitnah dan dipenjarakan. Bahkan ini masa depannya akan sulit. Jadi orang ini hancur. Tapi seperti kata yang Yusuf katakan, kau mereka-rekakan yang tidak baik, tapi Tuhan merubahnya menjadi satu kebaikan. Jadi artinya Tuhan itu melihat. Tuhan melihat hati kita. Amin Bapak Ibu. Pastikan saudara dan saya mengasihi Tuhan. Karena firman-Nya tadi mengasihi Tuhan. Ya. Jadi di poin yang kedua, bagi mereka yang mengasihi Dia, janji ini tidak untuk semua orang, tapi untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu artinya tetap percaya walaupun kita tidak mengerti, tetap setia walaupun dalam tekanan, tetap berjalan walaupun terluka. Ya. Jadi bukan situasi yang menentukan akhir hidup kita, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, pastikan kita mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Amin. Saya terbiasa bangun di jam 2, jam 3. Biasanya kalau bangun, kalau dulu itu tangan itu langsung ke HP. Tapi saya memilih untuk mengasihi Tuhan. Saya jangan sentuh HP dulu. Saya ambil gitar, saya menyanyi, saya menyembah. Saya mengasihi Tuhan. Tuhan, saya harus komitmen. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi Dia. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa. Luar biasa Bapak Ibu hafal ya. Mengasihi Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, Allah bekerja untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan situasi yang menentukan akhir hidup kita, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Saya lanjutkan kesaksian saya tadi. Yang saya ceritakan tadi, rumah saya pun juga saya nggak punya rumah Bapak Ibu. Pada saat itu 2019. Sampai anak-anak saya itu sampai kos. Ada yang kos di sana, jadi mereka mencar-mencar Bapak Ibu. Rumah nggak ada, mobil nggak ada, saya pun masih dalam kontrak pada saat. Mobil nggak ada, motor nggak ada. Ini saya mulai pelayanan dari mana saya bingung. Tapi saya tetap mengasihi Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Apapun yang terjadi, saya tetap memperkatakan Tuhan Yesus baik. Dalam situasi itu tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah bagi saya. Saya mulai membangun pelayanan di mana? Kalau saya naik ojek, naik Grab, saya doakan tuh Grabnya, Pak, boleh saya berdoa. Kalau saya naik Grab mobil, saya berdoa untuk driver. Terkadang tuh drivernya nangis, dia menangis, waduh, berlinang air mata. Saya bilang, wow, Tuhan, intinya saya saudara, saya tidak bisa mengandalkan saudara, tidak bisa mengandalkan teman. Saya sudah begitu hancur, seperti Yusuf rasanya. Tapi yang Tuhan mau, kita tetap komitmen mengasihi Dia. Kita harus jaga komitmen, mengasihi Tuhan, menjaga kesucian, menjaga kekudusan. Seperti Yusuf juga menjaga kekudusan. Kalau mau melihat Allah bekerja campur tangan dalam kehidupan proses hidup kita, ya. Saya lanjutkan kesaksian saya. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya kepingin ke Eropa Tuhan. Ini orang bilang ini hayalan si miskin. Saya gak peduli. Saya bilang, Tuhan, gimana caranya? Bapak Ibu, saya mulai bikin doa pakai telepon itu, per telepon. Ada yang tergabung, ada yang tergabung. Ada satu di Belanda, ada satu di Jerman. Akhirnya doa-doa itu terkumpul. Akhirnya doa-doa berlanjut beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tiba-tiba ada seorang, dia bilang, Pak Robi, saya dengar Pak Robi mau ke Belanda. Oh iya, izinkan saya yang beli tiketnya. Ada tepuk tangan Bapak Ibu.
Bapak Ibu jujur, saya jujur ya, saya belum pernah ketemu dengan orang itu, belum pernah bertemu. Cuma dia tergolong dalam tim doa di telepon. Singkat cerita, akhirnya saya ke Belanda, saya pelayanan. Dan tidak hanya ke Belanda, ke Spanyol, ke negara-negara, pulang ke Indonesia. Saya diundang, kita diajak lagi ke Singapura, ke Malaysia, ke Turki. Bahkan saya kemarin, saya pernah saksi di tempatnya, saya ke Amerika. Saya yakin semua itu karena Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menjaga kesucian, kebenaran firman Tuhan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Mau lihat Allah turut bekerja? Jaga kesucian, jaga kekudusan. Aku akan melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat. Poin yang ketiga, proses tidak selalu enak, tapi hasilnya baik. Seringkali kita ingin jalannya tuh cepat. Jawaban doa itu kalau bisa instan, betul ya Bu, Bapak? Kepingin mujizat itu, kalau doa mujizat itu terjadi seketika. Tapi mari izinkan Tuhan bekerja. Tapi Tuhan sering bekerja melalui proses, seperti emas yang dimurnikan lewat api, seperti berlian dibentuk lewat tekanan. Bapak Ibu, kesaksian saya tadi, saya bilang saya nggak punya rumah. Betul tadi Bu, ya, saya tidak salah bicara. Tapi ada satu mujizat yang saya terima. 2 tahun yang lalu, saya berulang tahun yang ke-53. 2 tahun yang lalu. Jujur, saya awalnya itu, anak-anak saya itu, koskan saya itu di Duku Kupang. Papa kos aja di sini. Terus tiba-tiba ada seseorang, dia bilang, Pak Robi tinggal aja, cari sewa apartemen aja. Saya disewakan apartemen Bapak Ibu. 1 tahun 100 juta sekian. 1 tahun. Dan kontrak belum selesai, Pak Robi dibeli saja apartemennya, di atas namakan saya. Saya nolak, Ibu, jangan. Bapak Ibu, saya rasa saya tidak mau memanfaatkan, tapi saya menolak. Dia bilang, ya, akhirnya pakai nama orang lain, ditolak, nama saudaranya pun ditolak. Mau gak mau akhirnya nama saya. Miliaran itu apartemen. Dan saya yakin ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Ini bukan kehebatan, bukan kuatan gagah saya. Tapi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Di tahun 2000, ya di 2 tahun yang lalu ya, pada saat saya ulang tahun ke-53, dan tidak hanya apartemen saja, Pak Robi cari mobil, pilih yang mana. Waduh, saya bilang disuruh pilih, saya bingung. Pajero Sport Bapak Ibu, dan dibayar cash. Apartemen bayar, mobil cash. Bapak Ibu, ini bukan suatu kesombongan. Saya berdosa kalau saya untuk sombong-sombongan hari ini. Tapi saya mau katakan, kalau Allah campur tangan, kalau Allah turut bekerja, luar biasa Bapak Ibu. Jangan lari dari prosesmu. Jangan lompat, jangan meninggalkan proses. Bertahan di dalam Tuhan Bapak Ibu. Yusuf, ya, dia bisa membela diri. Dia bisa melawan saudaranya. Dia bisa mungkin cari pengacara untuk melawan itu Potifar, tuduhan yang tidak benar. Tapi dia izinkan Tuhan membela. Kalau Tuhan sudah bela, kalau Allah turut bekerja, kalau Tuhan sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada yang bisa menurunkan. Ini firman Tuhan. Saya mengalami. Saya bukan pamer harta saya, maaf, saya sudah nggak tertarik dengan dunia lagi. Saya memilih untuk menjadi hamba Tuhan. Saya dulu seorang penyanyi, seperti Ibu Gembala bilang betul. Saya penyanyi dulu di Eropa, di Belanda Bapak Ibu. Dan masih kalau di Belanda itu kalau sudah tua masih tetap bisa. Masih walaupun 70 tahun masih konser, masih bisa. Bahkan saya masih 50-an yang saya bilang. Tapi saya
diajak-ajak, dibujuk-bujuk. Saya bilang, saya sudah terlanjur menjadi hamba Tuhan dan saya tetap pegang komitmen saya sama Tuhan. Tuhan, biarlah saya menjadi hamba dan hamba yang bisa dipercaya, hamba yang selalu menjaga kebenaran dan kesucian, kekudusan Tuhan. Saya mau melihat setiap pelayanan saya, setiap langkah pelayanan saya terjadi mujizat. Bapak Ibu, ini suatu kebanggaan, bukan karena berkat, bukan karena saya mau mengikuti Tuhan. Karena ini betul-betul bukan, orang bilang kamu tuh bukan dipanggil, tapi saya menyerahkan diri. Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, mau ditolong Tuhan, mau disembuhkan Tuhan, mau lihat keluargamu dipelihara Tuhan. Pastikan mengasihi Tuhan dengan sungguh. Saya menyaksikan tadi ini kebenaran firman Tuhan. Saya walaupun ada mobil, saya seringkali naik Grab, karena saya di situ sambil saya menginjil. Saya tadi kebetulan kesini juga saya naik Grab, karena apa? Karena tadi macet, saya lihat di Tunjungan Plaza, karena saya tinggal di Depik, di Tunjungan Plaza itu. Jadi intinya adalah tadi macet, jadi saya bilang anak saya. Jadi saya seringkali melakukan itu untuk melakukan, bisa ketemu orang, bisa ngomong tentang Tuhan. Puji Tuhan. Saat saya bilang Tuhan, saya butuh duit. Beberapa hari yang lalu juga saya diajak makan sama seseorang. Seminggu yang lalu. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana nih? Intinya begitu saya diajak, pulangnya tuh saya dikasih kue, Pak Robi ini ada kue. Ini kuenya saya bilang kok enak banget ini saya lihat. Tapi begitu saya diantar sampai di apartemen, begitu saya turun, baik terima kasih Tuhan berkati. Dalam perjalanan saya bawa tas itu, Pak Robi di bawah kue itu ada sesuatu untuk Pak Robi. Saya lihat waduh berkat Bapak ini. Dan saya sampai terheran-heran, Tuhan, saya dipelihara Tuhan luar biasa. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini juga diberkati. Amin. Karena kita punya Tuhan yang sanggup memelihara kita. Walaupun orang bilang dunia ini semakin sulit, semakin kejam, semakin parah, ekonomi tidak ada tanda-tanda baik. Tapi kalau engkau terpelihara sama Tuhan yang Maha Besar, engkau aman di tangannya. Engkau aman Bapak Ibu. Jujur saya terheran-heran. Saya begitu buka ini, saya lihat 10 juta Bapak Ibu. Saya bilang, waduh, berkat yang kemarin belum habis ini sudah muncul berkat baru. Pastikan hidupmu benar. Pastikan hidupmu kudus. Kalau engkau mau lihat campur tangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan keluarga, jaga kesucian, jaga kekudusan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi kita kembali kepada firman. Hidup kita juga demikian, kita yang kita tidak anggap masalah, bisa jadi itu adalah alat Tuhan membantu kita, menolong kita. Yusuf, ya, kalau dia berontak mungkin dia bisa nggak jadi seorang yang penting di Mesir, tapi dia taat. Ya, terkadang Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita lewat proses, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin ada dalam pergumulan, ada yang merasa diperlakukan tidak adil, ada yang sedang lelah. Ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah salah dan Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Percayalah, apa yang hari ini terasa pahit, suatu hari nanti akan menjadi kesaksian yang manis. Ya, kisah Yusuf, kisah kesaksian saya sampaikan tadi. Bapak Ibu, ya, firman Tuhan yang membawa Yusuf ke posisinya. Firman Tuhan yang membawa Daud menjadi raja. Firman Tuhan juga yang membawa saudara dan saya menjadi pemenang.
Amin Bapak Ibu. Berhentilah meragukan Tuhan, berhentilah meragukan kuasanya Tuhan, berhentilah meragukan dirimu yang percaya akan firman Tuhan. Walaupun orang menganggapmu remeh, kemampuanmu, kamu biasa-biasa saja. Mungkin orang memandangmu sebelah mata. Andalkan Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Engkau akan berjalan di atas kemustahilan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya undang tim musik. Firman Tuhan selesai. Tapi Bapak Ibu diberkati firman Tuhan malam hari ini. Ya. Pastikan Bapak Ibu dan saya, saudara dan saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dia hadir saat ini di sini. Dia hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bisa menyanyi, Pak. Bisa menyanyi. 20 menit. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri saat Allah mengerti. Haleluya. Allah mengerti. Haleluya. Tiara rabaya sikina na rabaya bagi yang sakit, cukup angkat tangan. Yang sakit, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Arahkan hatimu, arahkan hatimu. Kinara rabaya sikinara rabaya sangenara rabaya sikinara. Engkau yang sakit diabetes, Tuhan tahu. Menurut medis sulit disembuhkan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percaya, engkau akan lihat, engkau akan melihat kemustahilan itu. Terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada seorang ibu bergumul untuk anaknya. Ibu, doamu didengar. Doamu didengar. Kiara rabaya sikinara rabaya. Dia Allah yang mempedulikan engkau. Kinara rabaya sikinara rabaya. Haleluya. Haleluya. Baik. Ada yang mencari solusi, bahkan menggadaikan barang, menjual barang untuk menyambung hidup. Gali lubang, tutup lubang. Tuhan tahu situasi. Tuhan akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membuka jalan bagimu. Tuhan mendengar doamu. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi terobosan, terjadi mujizat.
Haleluya. Angkat tanganmu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan terangkat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, jamah mereka, lawat mereka Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau Tuhan, karena Engkau sanggup. Engkau lebih dari sanggup. Terjadi mujizat, terjadi pemulihan, terjadi terobosan. Hiararabaya sikit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami dipulihkan, doa kami terjawab. Kami merasakan mendapatkan anugerah berkat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ada seorang bapak yang agak frustasi, dia merasa pasrah. Dia bilang, aku udahlah, apapun yang terjadi, terjadilah. Dengar, Tuhan mau engkau beriman malam hari ini. Tuhan mau engkau beriman. Tuhan mau engkau percaya bahwa percayamu tidak sia-sia. Kiara rabaya sikina maya sabina. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mereka yang percaya dengan iman berkata saat ini, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Ya Bapa, sungguh kami percaya Tuhan, Kau sampai